Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwat fillah, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga, amin. Khusus buat akhwat, ibu-ibu, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Ya salam, masya Allah, ceria ya. Sekarang kita belajar ya, insya Allah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kita dalam kajian sejarah kisah para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdalus salah wassalam. Kita awali sekarang pengajian kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam alaihi assalam. Wah, masya Allah, kisah Nabi Adam. Kita awali dari sejarah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada para malaikat bahwasannya Allah akan menciptakan Nabi Adam. Tapi nanti dulu, bahwa ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat ini bukan Allah bermusyawarah kepada para malaikat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu bermusyawarah kepada makhluk kecuali kita sesama makhluk. Tapi kalau Allah nggak perlu musyawarah sama makhluk. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, yang diinginkan pasti akan terjadi, jalla jalaluh. Tapi kita akan mengambil hikmah dan juga inspirasi untuk kita semua dari pelajaran ini, akhlaknya para malaikat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat itu menjadi makhluk-makhluk yang mulia. Nah, ini sahabat semuanya sepertinya ingin menjadi makhluk mulia, ya kan? Pasti ingin mulia di dunia, ingin mulia di akhirat. Jangan lewatkan episode ini, insya Allah. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nih, kita langsung masuk kepada inti ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Suratnya surat apa? Suratnya surat apa? Wah, jangan diem aja dong, jangan ngopi mulu dong. Dengar, ayo semuanya jawab. Suratnya surat apa? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah urutan keberapa? Urutan kedua, karena yang pertama suratul Fatihah dan yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat
30. Ayat 30. Nah, pemirsa boleh juga nih kalau yang di rumahnya lagi megang Al-Quran, dibuka Qurannya, dilihat langsung, asik. Masya Allah, ya kan? Masya Allah. Sekarang kita udah menyaksikannya TV-TV yang Islami aja, ya kan? Hah? Insya Allah, kalau mata sering lihat Al-Quran, nih mata dipandang baik terus sama Allah. Mulut sering membaca Al-Quran, nih mulut dipandang baik sama Allah. Hati kita semakin baik dan perbuatan kita semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka. Dan, wa artinya dan, id jika, qala telah berfirman, rabbuka Tuhanmu. Mu ini kembali kepada siapa? Sebenarnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau adalah penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan ketika Tuhanmu berfirman, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ulama meluaskan, wahai para pembaca Al-Qur'anul Karim, lil malaikati, kepada siapa? Kepada para malaikat-malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya. Kenapa belum berfirman kepada manusia? Karena manusia dulu belum diciptakan. Jadi kalau urutannya tuh, pertama Allah ciptakan malaikat. Yang kedua Allah ciptakan bangsa jin. Yang ketiga baru Allah ciptakan manusia. Sahabat sejarah para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdalus salam wassalam, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga, khusus buat ibu-ibu dan akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita lanjutin sahabat ya. Sudah dibuka Qurannya? Nah, alhamdulillah. Kalau belum, ya kita ikut di sini. Saya sudah catatkan tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikat. Ada yang menarik di sini. Malaikat-malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum bangsa jin dan manusia, dan mereka tercipta dari cahaya. Tercipta dari apa? Cahaya. Tapi bukan cahaya seperti cahaya matahari. Bukan cahaya seperti cahaya lampu. Kalau cahaya matahari, kalau cahaya lampu, itu terbatas dengan ruang. Ini ketutup tembok nih, cahayanya bisa nembus nggak? Bisa nembus nggak? Nggak bisa. Tapi cahaya untuk menciptakan para malaikat itu adalah jenis cahaya yang tidak terbatas dengan ruang. Subhanallah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk yang berakal. Tapi malaikat tidak diciptakan nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal dengan nafsu. Kalau malaikat diciptakan Allah kasih akal, bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, dan selalu sukanya dengan yang baik. Karena apa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat nggak butuh makan di warteg. Nah, malaikat nggak butuh ngopi. Nah, kalau kita punya nafsu. Makanya manusia kalau dia bisa baik, bisa
mengendalikan nafsunya, maka insya Allah derajatnya bisa di atas malaikat. Kan kalau manusia itu punya nafsu dan punya akal. Kalau nafsunya bisa dikalahkan dengan akalnya, maka manusia derajatnya bisa di atas malaikat. Kalau binatang lain lagi, dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Nah, kalau binatang nggak benar wajar, sapi bergaul tanpa nikah, boleh. Sapi, kambing. Nah, tapi kalau kita nggak pakai akal, nah ini derajat kita bisa di bawah hewan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita lanjutkan bahwa para malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya yang tidak terbatas dengan ruang cahayanya, tidak memiliki nafsu, diberikan oleh Allah akal. Jadi malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat, yang senantiasa beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diciptain ruku aja terus. Yang diciptain megang aras aja terus. Yang diciptain sujud terus. Yang diciptakan tasbih terus. Semoga kita semua disayang juga sama para malaikat-malaikatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat, ini Allah berfirman kepada para malaikat. Sekali lagi bukan musyawarah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Sesungguhnya aku ini kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun, hendak menjadikan, fil ardi, di muka bumi. Siapa yang Allah ingin jadikan? Fil ardi khalifatan. Khalifah itu artinya bisa sebagai pemimpin di muka bumi, juga pemimpin yang bersifat saling bergantian. Jadi bukan sekedar artinya pemimpin saja. Pemimpin di muka bumi yang hidup mereka saling bergantian. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Nih kita lihat di kitabnya. Ya, beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Allah juga berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dan Allah juga berfirman, wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Dan Allah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Nah, khalifah itu yakhluf ba'duhum ba'da. Dari kata yakhluf ba'duhum ba'da. Jadi hidupnya saling bergantian. Dulu kakek nenek kita yang di dunia. Sekarang kita. Bukan lagi kita. Kita. Masya Allah. Apa bedanya itu kita sama kita? Nah, besok anak cucu kita. Subhanallah, saling bergantian di muka bumi. Nah, ini Allah ingin ciptakan. Intinya siapa khalifah yang dimaksud? Manusia. Allah ingin menciptakan manusia di muka bumi. Para malaikat berkata, qalu. Artinya mereka telah berkata. Siapa mereka? Para malaikat. Ketika mendengar Allah ingin menciptakan manusia, mereka berkata, di sini yang saya ingin luruskan. Beberapa banyak orang salah paham mengenai perkataan para malaikat ini. Ada sebagian orang mengatakan malaikat protes. Loh, protes dari mana? Protes dari mana? Sahabat, tadi kan saya katakan bahwa malaikat itu nggak punya nafsu. Malaikat itu hanya punya akal. Jiwanya itu sudah taat sama Allah. Apa yang Allah mau, malaikat nurut. Gimana ceritanya tuh malaikat bisa protes kalau malaikat itu sudah nurut sama Allah? Malaikat itu nggak protes. Nah, gimana ceritanya tuh malaikat nggak protes? Sahabat, sejarah para nabi dan rasul alaihimussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum,
pelestari warisan Nabi Muhammad, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Ya salam, asik. Ya, sahabat ya. Kita lanjutin. Sampai di mana tadi? Oh, sampai sini. Qalu. Para malaikat berkata ketika Allah hendak, kata Allah, aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para malaikat bertanya, ya Rabb, ya Rabb. Coba ya, ini tolong diperhatikan kalimat ini. A sama dengan hal. Artinya, apakah? Saya mau tanya, kalau bahasa Indonesia, apakah itu protes, apa keingintahuan? Hah? Kalau apakah itu protes, apa keingintahuan? Keingintahuan. Kalau protes begini, 5. Kaifa, yang artinya bagaimana. Di sini tidak ada kata 5, tidak. Atau kaif, nggak ada. Ini harfu istifham, suatu pertanyaan yang menunjukkan ingin kepemahaman para malaikat tentang hikmah di balik penciptaan manusia. Para malaikat berkata kepada Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan ya Allah fiha, di muka bumi, may yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang mana nanti makhluk tersebut akan merusak bumi dan makhluk tersebut akan ribut, bertumpah darah di antara mereka. Dari mana malaikat bisa tahu nih pertanyaan nih? Dan memang kenyataannya, walaupun tidak semua manusia, tapi ada nggak manusia yang hidupnya perusak? Ada nggak? Yang hidupnya merusak bumi ada nggak? Banyak. Ada nggak manusia yang tumpah darah, ribut, perang? Banyak nggak? Banyak. Dari mana malaikat bisa bertanya, kalau nanti manusia ini bakalan merusak bumi, apakah nanti manusia ini akan bertumpah darah di antara mereka? Nah, ini dibahas. Ini dibahas di dalam kitab, ini saya bawakan kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Di sini diterangkan bahwa malaikat bisa bertanya begitu karena yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kanatil jin qabla Adam bi alfai am fasafakud dima faba'atha Allah ilaihim junudan minal malaikati fatarraduhum ila jazairil buhur. Ketahuilah bahwa bangsa jin sebelum Adam 2000 tahun, dan jin itu mereka ribut sesama mereka. Akhirnya Allah kirimkan tentara dari para malaikat untuk mengusir mereka ke pesisir-pesisir laut. Jadi 2000 tahun di bumi sebelum Adam diciptakan, jin yang tinggalin. Ribut, merusak, akhirnya Allah kirimin malaikat. Makanya malaikat nanya, nih nanti yang berikutnya kayak begitu lagi nggak? Gitu. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di sini malaikat mengungkapkan akan kebiasaan baiknya, dan kami ya Allah senantiasa bertasbih untukmu, dan kami senantiasa bertahmid memujimu, dan kami senantiasa mensucikanmu, artinya tidak pernah melanggar perintahmu, tidak pernah berbuat syirik padamu. Maksudnya di sini bukan protes lagi. Di sini malaikat, ini yang pertama tadi sampai sini ya. Ya, ini karena melihat sejarah. Yang kedua, ini malaikat, ini yang pertama, ini yang kedua pertanyaannya. Ini yang kedua, malaikat sedang bermuhasabah diri. Maksudnya malaikat ini begini, kata ulama tafsir. Hal nahnu qassarna hatta takhluq khalqan ghairana. Ya Allah, apakah selama ini tasbih kami, tahmid kami kurang padamu ya Rabb, sampai perlu menciptakan lagi makhluk selain daripada kami? Jadi bukan tidak menerima kedatangan makhluk berikutnya, tapi para malaikat ini sedang bermuhasabah diri,
sedang menghitung-hitung kelemahan mereka. Subhanallah. Jadi terjawablah sekarang alhamdulillahirabbil alamin bahwa selama ini malaikat tidak protes kepada Allah, tapi mereka sekedar bertanya. Pertanyaan yang pertama, alasan yang pertama ini karena menyaksikan sejarah sebelum manusia, dan yang kedua ini para malaikat sedang bermuhasabah diri. Apakah kami masih kurang ibadah kami ya Allah sampai perlu menciptakan makhluk selain daripada kami? Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku tahu dan aku maha mengetahui, kata Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Artinya apa? Artinya hikmah ini akan kalian semua peroleh setelah aku jadikan semua ini. Apa yang kita bisa ambil dari kajian kita kali ini, sahabat? Pertama, yakinilah bahwa segala yang diinginkan Allah akan membawa kebaikan pada kita. Dan jangan pernah kamu protes. Ikuti para malaikat. Malaikat tidak protes, akhirnya mereka bertahan menjadi makhluk-makhluk yang mulia. Mereka tetap tinggal di langit dan mereka terus dimuliakan. Kalau tidak pernah protes sama Allah, insya Allah hidup semakin mulia. Dan mengenai hikmah setiap kejadian akan kita peroleh selama kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani kehidupanmu, jalani bisnismu, penuh semangat, terus bergerak dan berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali, sahabat, di episode-episode yang selanjutnya. Mari kita berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ampuni kami ya Allah yang terkadang kami lupa diri, kami tidak sadarkan diri, kami menyalahkan-Mu. Padahal semua itu karena kesalahan kami. Sesungguhnya segala yang Kau ciptakan itu akan membawa kebaikan. Jadikan kami orang-orang yang terus berprasangka baik padamu dan tidak berputus asa mencari kasih sayang-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.